Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar YouTube yang budiman, kali ini kita mengkaji kembali tentang lanjutan bagaimana Allah menciptakan seorang Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, serta apa yang hendak dilaksanakan di dalam dunia. Bahkan kita sebagai umat Islam hasil daripada keturunan Adam alaihissalam, anak cucunya, yang menurut Allah di dalam sebuah ayat yang sudah dilansirkan pada pertemuan kemarin itu adalah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-11 kalau nggak salah. Berarti ayat 12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ini merupakan penciptaan kedua. Penciptaan ketiga. Penciptaan pertama ruh. Penciptaan kedua adalah akal dan disempurnakan dengan ilmu pengetahuan, penglihatan, perasa, dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi dengan sang penantang. Sang penantang adalah yaitu nafsu. Nafsu. Ini serius kita ingin mengupas yang bahwa sebelum kita mengesahkan Allah, perintah menyembah Allah, ini terlebih dulu kita mengenal dulu lahir batin. Dari kita batin yang pertama, Allah menciptakan batin dulu. Setelah batin baru Allah memberikan daripada zahir kita. Sebelum kita punya tubuh, kita punya diri, yaitu ruh, ya, yang ditiupkan kepada kita. Seperti Nabi Adam telah ditiup ruh oleh Allah, begitu pula kepada Nabi Isa alaihissalam juga ditiup ruh oleh Allah melalui malaikat yang tidak berayah. Yang alhamdulillah selama ini juga kita telah banyak mengkonsumsi daripada makanan-makanan batin yang lewat para ulama-ulama, siddiqin, tabi'in, dan lain sebagainya, supaya kita lebih maju nampaknya, lebih ulet di dalam penguasaan itikad dan syariat. Ya, artinya tentang nyembah tadi, tentang sembah, ini diklarifikasi dulu lewat contoh orang-orang yang menyebut dirinya yang lebih benar. Ya, disebut nyembah seorang kafir, seorang yang punya agama, itu namanya agama. Namun kita tidak boleh mengatakan agama, dikarenakan agama yang benar adalah agama Islam. Itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita seorang pentauhid, mengesahkan Allah, tidak boleh sama dengan yang lain, baik namanya itu agama sekalipun. Ya, kalau kita mau katakan agama, cuma agama Islam, yang lain kaum, nggak boleh dikatakan mereka itu punya agama. Ada lain orang yang mengatakan orang disebut dengan orientalis, atau disebut yang lain yang namanya orang-orang Nazi. Satu lagi orang disebut dengan Tionghoa, yang sebagiannya itu punya keyakinan, ya, yang disebut dengan orang-orang yang tidak
memahami tentang keadilan. Ya. Artinya apa? Nyembah ini terlebih dahulu kita melihat unsurnya. Dari mana nyembah? Siapa yang menyembah? Apa yang dipersembahkan? Ini dari aturan. Yang pertama, sembah. Sesuai dengan ayat, perintah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ini bahasa biasa, bahasa umum yang belum diproses. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Bahasa sembah inilah yang banyak orang-orang Muslim tidak berubah pikirannya, tidak berubah kelakuannya, tidak berubah kasih sayangnya, tetap pada pendiriannya, malah lebih lagi tersingkir atau terlempar jauh dari peraturan-peraturan Allah. Pertama, sembah. Kalau yang namanya sembah, sebagai manusia perlu ada sumber. Sembahnya apa? Pasti bentuknya. Mau bentuk apa? Nah, kalau yang namanya bentuk dengan ilmu kalam, ilmu usuluddin sudah bertentangan. Artinya apa? Menurut orang orientalis dan ateis, mereka itu mesti punya bukti apa yang disembah. Kalau yang namanya orang Islam, orang syariah, orang ahli sunnah, orang ma'rifah, orang waliullah, orang yang bersumber daripada mengesahkan Allah, itu tidak boleh dilansirkan tentang bentuk atau benda. Maka sembah itulah yang perlu diklarifikasi tentang pemaknaan sembah kepada siapa. Inilah yang perlu untuk dijelaskan. Jangan sampai kita sembah diri sendiri. Kalau jalur ma'rifah, ada ma'rifah yang bodong, ada ma'rifah yang terpetunjuki. Ma'rifah yang bodong, jelas-jelas mereka itu mempersepsikan atau mempersatukan individual tentang kejadian ia dengan Allah. Ianya melebihkan seseorang, menyudutkan seseorang, menjadikan daripada figur bahasa kemuliaan. Yang pertama, yaitu diciptakan Allah, kemudian mereka masuk ke zat Allah. Nah, ini yang sudah bertentangan besar dengan yang mengesahkan Allah. Maka orang-orang yang mengesahkan Allah itu tidak lebih banyak mesti esa. Kalaupun sifat Allah itu banyak, tetap esa. Kalaupun af'alullah itu banyak, tetap esa. Kalaupun nama Allah itu banyak, tetap esa. Nah, zat apakah banyak? Ini yang menurut ma'rifah bodong, mereka itu mengatakan zat Allah itu banyak di mana-mana. Maka inilah, kalau disebut dengan esa Allah, tidaklah menjadikan daripada sebuah namanya saja diesahkan. Tidak yang namanya af'alullah saja diesahkan. Tidak yang namanya sifat Allah diesahkan. Zat Allah toh, kenapa tidak mau diesahkan? Kenapa harus banyak-banyak? Kenapa harus kita kembali ke zat Allah? Bagaimana kita caranya untuk mengembalikan diri kita ke zat Allah? Sementara apa yang kita, asal usul kita yang jelas-jelas sudah diterangkan pada ayat surat Al-Baqarah ini, ayat ke-21.
tentang mengesahkan Allah. Dan jelas-jelas dengan surah Al-Mu'minun ayat 12 tadi yang bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Bagaimana kita untuk memahami ma'rifah itu, kok asal kejadian kita ini dari Allah? Bingung. Berarti proses daripada paham ma'rifah yang bodong menjadikan ma'rifah yang terpetunjuki. Proses daripada asal-usul ruh supaya mendapatkan badan, supaya kita mendapatkan pikiran, supaya kita mendapatkan pengingatan, penglihatan, dan pekerjaan semuanya itu harus dari awal. Dari batin menjadikan zahir, dari zahir menjadikan pengumpulan amal, ibadah, kerja, hasil, dan lain sebagainya untuk kita kembalikan kepada tujuan kita, yaitu masuk ke alam baka, masuk ke alam surga. Ini jangan sampaikan makrifah. Akan tetapi makrifah kita bodong. Sesuaikan dengan apa yang telah dilansirkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana kita mengesahkan Allah, sebagaimana Allah memanggil kita, hai manusia. Nah, panggilan Allah hai manusia saja sudah beda. Allah sang Khalik. Hai manusia itu kalam Allah dalam pemanggilan kita. Mau kita bisa dengar atau tidak. Nanti dari bahasa dengarnya kita panggilan Allah tidak. Bagaimana caranya dipanggil? Terdengar atau tidak? Nah, kalau kita seorang hamba Allah pasti terdengar. Tidak seperti dengar suara. Maka tentunya kita percaya Allah itu punya kalam, bermakna, tidak mesti bersuara. Allah itu punya penglihatan, tidak mesti seperti penglihatan kita. Allah itu punya pendengaran, tidak mesti seperti berkuping seperti kita. Allah itu punya berkehendak, tidak samalah seperti kehendak kita. Karena kita punya kehendak lebih banyak dengan kehendak nafsu kita. Karena Allah telah memberikan banyak pilihan kepada kita. Sementara tujuan kita agar kita pilih satu. Nah, berbeda 001 Indosat namanya. Nah, ada juga di SPBU. Kalau kata orang yang bekerja di SPBU itu adalah kita mulai dari nol ya Pak. Itu adalah salah satu bentuk kita mengenal diri. Dari awal kita sudah mengisi minyak dengan mesti kita beli. Berdasarkan mulainya daripada nol sampai kepada miliaran, jutaan, dan lain sebagainya. Itu hasil. Apalagi yang namanya kita ini dari tidak ada kembali kepada tiada. Itu sebenarnya yang perlu kita pahami dari awal sampai akhir. Dari asal kejadian kita tiada, diadakan oleh Allah, kemudian ditiadakan oleh Allah, kemudian diadakan oleh Allah lagi. Nah, buktinya ada. Nah, di mana ada sebuah ayat yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang perlu dilansirkan agar jangan kita salah paham. Artinya buat surah Al-Baqarah ayat 28 bukti-bukti kekuasaan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم
yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya apa? Pemahaman ini pernah dilansirkan pada seorang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka tidak kenalkan dirinya, dari mana diciptakannya, untuk apa diciptakannya, mereka tidak tahu arah kemana kembali.